Halo semuanya, hai apa kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, rezekinya juga semoga dalam keadaan lancar, sehat-sehat aja, tidak ada masalah ya. Jika memang dalam keadaan masalah, tetap santai ya, afirmasi yang terbaik untuk kehidupannya agar semua energi positif itu bisa kita serap ya kalau kitanya bahagia meskipun dalam keadaan rumit, ruwet gitu ya, masalah uang kayak masalah asmara kayak ya, jangan terlalu dimasukkan ke dalam pikiran supaya kita tetap sehat, bisa berpikir baik gitu ya, tetap bahagia. Oke, general reading hari ini, pusatkan pikiran Anda kepada orang yang Anda tuju ya. Sebut namanya 3 kali dan pejamkan matanya. Oke, tarik napas dan hembuskan. Kita mulai. Perasaan dia saat ini kepadamu, orang yang kalian sayangi saat ini dan dia sedang LDR. Hubungan kalian adalah LDR ya. Bagaimana perasaan dia hari ini kepada kamu? Oke. Wow. Ada halangan ya. Karena LDR ada halangan di sini. Hmm. Hmm. Bagaimana perasaan dia hari ini kepada kamu ya? 1, 2, 3, 4, 9. Oke, oke, hari ini dia mencoba untuk tidak memikirkan kamu tapi nggak bisa ya. Tetap dia juga tertarik oleh energi kamu. Mungkin kamu juga lagi banyak mikirin dia ya, banyak diem, banyak bengong, banyak melamun gitu, atau enggak cuman di dalam hati aja gitu ya, terlintas dia gitu ya. Saat ini dia mencoba untuk tidak terpusat pikirannya kepada kamu ya, tapi tidak bisa gitu. Tapi tidak bisa ya, dia tetap kelamunan kamu ya. Lalu oke, ini jarak sih ya, LDR ya. Jadi jarak antara kamu sama dia itu yang membuat hubungannya seperti kayak mati rasa ya, nggak ada energinya. Energinya seperti hilang gitu ya, hilang gitu, terhempas angin, atau karena kelamaan juga, karena sering bertengkar juga ya, jadi malas untuk komunikasi, jadi malas untuk bicara, sehingga akhirnya hati kamu dengan hati dia jadi saat ini jauh gitu ya. Nggak cuman jaraknya aja antara kamu sama dia, tetapi hati kamu dan hati dia jadi berjarak juga, seperti malas untuk berkomunikasi. Dia malas duluan, kamu juga malas untuk mendahuluinya ya, sehingga sulit hubungan ini untuk bisa menimbulkan kegairahan asmara, cinta kalian tuh bisa terasa romantis gitu ya meskipun LDR, tapi di sini enggak. Kayak kayak mati gitu loh, mati rasa, males gitu di kamu tuh, kayak jengkel, kesel gitu ya. Kayak mencaci di dalam hati gitu, mengatakan sesuatu hal yang tidak baik terhadap dia, itu ya terasa di hati kamu seperti itu ya. Oke, tapi hubungan kamu sama dia tidak ada istilahnya gini, nggak ada omongan putus gitu ya, nggak ada omongan berpisah, karena aku melihatnya masih ada kesempatan untuk ketemu ya. Ada pikiran dia untuk memiliki keinginan untuk berjumpa sama kamu gitu ya. Oke. Sering bertengkar ya, sering bertengkar jadi kayak kesel gitu karena jarak gitu, cemburu, curiga, panas hati jadi timbul gitu kan. Emang kalau udah LDR itu emang susah kalau tidak saling percaya, atau oke lah, komunikasi itu nomor 2, yang penting komitmen dia untuk bagaimana, tujuannya kemana dan untuk apa gitu ya, saling menjalin hubungan itu untuk apa, apakah ada untuk keseriusan atau untuk bersenang-senang belaka, menikmati sesuatu yang nggak ada manfaatnya gitu ya. Iya kan, ada kebanyakan seperti itu ya, gitu. Tapi di sini di tebaran kedua dia memiliki perasaan khawatir, dia punya perasaan sayang ya. Perasaan khawatir dia ini membuat dia tuh banyak overthinking sama kamu. Dia ruwet sendiri loh gitu ya. Dia tuh kayak ada apa ya, overthinking ya. Jadi di dalam batinnya dia tuh timbullah rasa was-was, gelisah, cemburunya, ada amarah di sana, ada kangen juga. Tapi sikap dan perilaku dia terhadap kamu tuh serius gitu, meskipun kamu sama dia sering bertengkar, ada masalah terus gitu ya.
yang menyebabkan komunikasi susah ya. Tetapi di sana kalian tuh saling merindu gitu ya. Dia rindu, kamu juga rindu. Tapi keduanya nggak di kamu, nggak di dia, jadi males gitu untuk ngedahuluin untuk telepon atau ngechat duluan. Kamu udah tahu reaksinya kalau di chat pasti dia balasnya bakal lama banget ya. Jadi kamu males dan dia juga nggak mau menghubungi kamu, takut kamu kayak nggak bisa lepas gitu dari dia, kayak kamu nanti selalu pengen diperhatiin, terus dia nggak mau kayak gitu. Ih, gimana sih dia? Oke, ini ada hal yang nggak bagus ya, tapi semoga tidak terjadi, hanya apa ya, intermezzo aja di hubungan kalian. Aku melihatnya di sini ada orang ketiga baru ya, jadi dia sedang dekat dengan seseorang yang baru gitu ya. Tetapi di dalam pemikiran dan pandangan dia memang perempuan atau laki-laki ini atau orang dekat yang baru ini gitu ya, eh apa ya, standar aja di mata dia gitu, tapi dekat loh gitu, udah sering komunikasi gitu, tapi dia di sana penilaian dia, pandangan dia terhadap orang ini kayak biasa aja gitu, nggak bisa apa namanya, nggak bisa menimbulkan perasaan sayang gitu di hatinya si doi kamu ini gitu ya. Tapi dia intens loh, ini sering komunikasi gitu ya, deket. Oh, orang LDR yang disayang, yang jadian pacaran sama LDR sama kamu gitu ya, kan LDR jauh, terus apa statusnya, pacaran atau mungkin suami istri gitu ya, tetapi kalah dengan orang yang sering setiap hari komunikasi, deket jadinya ya. Itu ada kedekatan dia karena hubungan pekerjaan ya, hubungan usaha barunya dia, pekerjaannya dia ya. Hubungan tentang uang gitu ya, yang menyebabkan dia saat ini ya, mungkin sudah 3 bulan ini atau 4 bulan ini sulit sekali atau mungkin terputus komunikasinya dengan kamu ya, tidak lagi berhubungan komunikasi secara baik sama kamu dalam sebuah hubungan. Ternyata dia sering digoda oleh orang baru ini ya. Ya perasaan orang baru ini mah suka gitu sama doi kamu gitu, dan kemungkinan si doi kamu juga ya serba salah gitu. Cuman dia di sini menunggu kamu ya, orang yang jauh di mata gitu. Oke, aku nggak pakai bahasa ini apa seperti membuat dirimu untuk melayang tinggi ke atas, enggak. Tapi memang dia saat ini dekat dan orang ini ada hubungan kerja sama sehingga mungkin sering komunikasi bahkan ketemu gitu ya. Ini masalah urusan uang. Itu yang menyebabkan dia sepertinya punya kesibukan lain selama 3 bulan 4 bulan terakhir ini sehingga dia jarang sekali untuk komunikasi sama kamu ya. Di sana sikapnya si orang baru tersebut memiliki perasaan ya. Memiliki tumbuh angan-angan, keinginan gitu untuk dekat dengan doi kamu ini ya. Di sana aku melihat di kartu tebaran yang keempat ini ya, ada ketidaksamaan dalam sebuah pemikiran. Jadi doi kamu itu ngelihat si orang baru ini tidak seperti apa yang dia inginkan, yang dia harapkan. Jadi apapun yang seperti perilakunya, sikapnya gitu ya, atau mungkin latar belakang si orang baru ini, bagaimana dia punya profil data kehidupan dia sudah melihat, sepertinya doi kamu sudah melacak dan melihatnya sehingga tidak sepemikiran dan sekeinginannya dia. Jadi tidak seperti apa yang dia harapkan, yang dia inginkan. Memang ada perasaan di sana, timbul perasaan suka ya karena sering kan ngobrol. Jadi ada timbul perasaan suka itu hadir dalam perasaan doi kamu. Tapi setelah mencari tahu gitu ya, data profilnya mungkin gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi dia punya niatan ya kan, punya niatan jelek. Seperti ingin punya pasangan baru ya. Ini udah niat jelek ya dari dia. Tetapi di sana mereka ada konflik ya. Mereka ada konflik gitu. Jadi ada sesuatu kejadian mungkin yang membuat doi kamu ini kesel gitu ya, jengkel terhadap orang baru ini gitu ya, sehingga komunikasi mulai renggang ya, mulai tidak responsif lagi terhadap orang baru ini. Beneran ini ya, dia mulai jauh ini.
ya. Mulai jauh komunikasinya gitu ya, tidak responsif lagi dikarenakan dia sudah mengetahui latar belakang atau profil data sehingga dia tidak bisa menjelaskan mungkin orang baru tersebut ya. Ternyata sudah memiliki keluarga. Jadi dia mendekat dengan orang yang sudah memiliki anak gitu, yang sudah pernah menikah ya, single parent gitu. Atau, apa ya, perasaannya dia mulai tumbuh suka sebenarnya, kecewa dia setelah dia tahu data profilnya, setelah dia tahu ternyata, di balik, pertemanannya, orang baru tersebut dengan orang lain gitu ya, ruang lingkupnya gitu, terus bagaimana circle-nya, dia cari tahu semua, doimu ini cari tahu semua dan tahu akhirnya kecewa, tidak seperti apa yang dia pikirkan, jengkel, kesel, ya, tapi punya perasaan sayang ya, udah mulai tumbuh ya, ingin apa, bertengkar ternyata mereka, entah apakah sudah menyatakan cinta gitu ya, tapi di sini terlihat mereka bertengkar ya. Oke, mereka bertengkar di sana karena masalah perasaan, mungkin doi kamu ini tidak tersampaikan, maksudnya tidak, apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan keinginan dia. Misalkan, teman-teman dia, circle dia kebanyakan mungkin orang-orang yang berhubungan dengan lawan jenisnya terlalu banyak. Mungkin karena orang ini sangat ini, royal gitu ya, sangat banyak, sahabat, banyak teman gitu ya, sehingga si doi kamu ini ngerasa nggak suka dengan circle-nya dia, dengan data profile-nya dia tuh nggak suka ya, sehingga mereka ribut ya, berantem, ribut ya, gitu ya. Akhirnya apa, sebenarnya nggak mau kehilangan gitu, namanya udah suka ya, karena mungkin dia memiliki sesuatu yang yang dia pikirkan, nilai plus ya. Jadi dia punya nilai plus, tapi circle dia kurang bagus, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau misalkan laki-laki tuh temennya banyak kan perempuan, kalau perempuan tuh banyak temennya laki-laki gitu. Dia lihat di medsosnya dia mungkin kebanyakan yang komen-komen tuh lawan jenisnya, makin jadi cemburu gitu. Jadi makin dia berpikir yang negatif terus gitu. Jadi nggak mau dia dikuasai oleh teman-temannya, atau apa-apa pengennya nanti dia nggak gampangan gitu ya, pengennya nurut sama si doi kamu. Dan doi kamu ini ciri-ciri NPD kayaknya ya, nggak boleh orang lain tuh untuk bersosialisasi bebas dari pergaulan tuh nggak boleh, dibatasi banget. Mungkin kamu juga seperti itu ya, nggak boleh bekerja, nggak boleh kenal sini kenal situ, temenan sini temenan situ, akhirnya mati kamu ya, nggak punya circle, maksudnya nggak, seenggaknya teman atau apa yang kamu punyai selama bertahun-tahun hilang karena kamu harus menjalin hubungan dengan orang ini. Orang ini benar-benar mengatur semua kehidupan kamu sehingga dia pun sama terhadap orang barunya gitu loh ya. Nggak mau kehilangan sebenarnya doi kamu ini, tapi si orang barunya tersebut kayak bersikeras, keras kepala untuk tidak mengikuti apa keinginannya gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Perasaan dia terhadapmu saat ini begitu ya. Banyak konflik ya ternyata ya. Oke, kita cek untuk zodiaknya ya. Paham nggak sih? Konyol ya, konyol banget gitu loh. Kenapa dia sampai seperti itu? Wow. Oke, ada di sini ada Virgo ya. Oke, aku ngerasain konyol aja dari cerita ini ya. Ada orang seperti ini ya. Dia masih punya pasangan, masih punya pacar gitu ya. Jauhan lagi ya. Kok dia udah punya niat jelek mau jadian sama yang baru dan ternyata langsung kecewa gitu ya. Aduh. Oke. Di sini ada Seven of Pentacles ya. Dia nunggu sebenarnya nih. Nunggu si orang baru ini ada perubahan, ada perbaikan ya. Kayaknya dia masih ngarep gitu ya. Dia ngarep ada kesempatan untuk bisa masuk ke dalam kehidupannya si orang baru ini, pingin punya perasaan lebih gitu ya. Jadi si orang baru ini keinginan dia itu kayak bisa lengket sama doi kamu ini ya. Itu keinginannya dia. Lalu ada Two of Wands ya. Artinya apa? Dia selalu memantau gitu. Bukan memantau kamu ya, ternyata orang lain yang dia ini apa namanya, dia perhatikan gitu ya. Oke. Ada Knight of Sword ya.
Artinya sebenarnya dia itu juga nggak mau nggak mau apa ya namanya ya, membuang-buang waktu dengan percuma gitu. Seandainya memang orang baru ini tidak bisa dimanfaatkan atau diatur dengan baik sebaik-baiknya oleh dia nih, oleh doi kamu, mungkin akan ditinggalkan sih gitu ya. Dia nggak mau menunggu ya, nanti banyak banyak sekali mungkin yang tidak seperti apa yang dia inginkan, sehingga nanti dia akan banyak mendapatkan, apa namanya, tekanan batin atau keributan gitu ya. Karena dia sebenarnya tidak menyukai, circle-nya atau data profile dia yang begitu sangat banyak, terpampang di mana-mana dengan orang-orang dan teman-teman yang begitu banyak, dan dia tuh orang yang kayak insecure sih enggak, cuman nggak suka aja dengan pergaulannya si orang baru ini. Dan kita lihat bagaimana perasaannya sama kamu dari tarot ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu dalam tarot ini? Apakah ini akan berhubungan ini akan apakah hubungan ini akan membaik ataukah benar-benar putus untuk selamanya? Kita cek ya. Oke, di sini ada perasaan dia ke kamu ya, perasaan dia ke kamu. Dia masih sering terkenang ya, apa ya, teringat bagaimana pertama berjumpa, bagaimana kamu memperlakukan dia. Dia nggak ini sih, nggak munafik kalau memang sebenarnya dia sayang sama kamu ya. Jadi sebenarnya dia ingin memberikan sesuatu sama kamu yang lebih gitu ya, karena kamu mungkin sudah terlalu baik sama dia. Untuk saat ini dia mungkin kayak gengsi gitu loh ya. Kok ada kemunculan orang baru ya, untuk mungkin orang baru tersebut hanya awalnya mungkin main-main ya, karena dia sering digoda oleh si orang baru ini gitu ya. Tetapi ini yang aku dapatkan, Six of Cups ya. Jadi dia teringat kamu terus gitu loh ya. Ada punya keinginan untuk memberikan sesuatu ke kamu gitu. Ada keinginan untuk memberikan mungkin hadiah atau perhatian ke kamu gitu. Tapi dia gengsi gitu. Masih kecil perasaannya, itu nggak besar gitu keinginannya. The Lovers, artinya memang dia sayang sama kamu sih guys ya. Aduh, untung beruntungnya begitu ya. Tapi aku takut yang tadi tuh ya, dia digoda dengan orang baru. Di sini ada The Lovers, dia sayang. Dia sayang meskipun dia mungkin sering bertengkar sama kamu ya, sering banyak masalah, konflik pribadinya banyak banget, tapi dia sepertinya ingin selalu melindungi kamu, selalu ingin menjaga kamu, selalu apa ya, memantau kamu dari kejauhan ya. Dia pingin kamu jujur, kamu juga seperti itu, pingin dia jujur, terbuka. Dia pingin kamu selalu cerita ke dia, kamu juga seperti itu, pinginnya dia seperti kembali lagi seperti dulu, cerita apapun yang pernah dia alami dan yang sedang dia alami ya. Dia sangat mencintai kamu sebenarnya ya gitu. Jadi apa ya namanya ya, perasaannya kamu itu ya perasaannya dia gitu, yang kalau dia ngelamunin kamu, ingetin kamu, dia juga sama gitu ya, ngerasain hal seperti itu. Rasamu, rasanya dan rasamu gitu ya. Ada di Chariot ya. Di sini emang dia bingung sih gitu ya, dengan hubungan ini dia bingung banget gitu. Apakah karena ada orang baru ini ya gitu ya. Tapi kalau aku perhatikan dari the chart di sini adalah sepertinya dia memang ada yang dia tuju saat ini, mungkin memfokuskan diri untuk ke finansial ya atau karir gitu ya untuk saat ini ya. Tapi untuk berhubungan dengan kamu, apakah akan lanjut ke depannya? Karena aku melihat dia kayak ingin ngejar karir dulu gitu, ingin mengejar ketinggalan kestabilan dia dalam kehidupan, apa namanya tuh, apa ya, dia tuh kan punya cita-cita ya gitu. Jadi dia cita-citanya belum tercapai, belum menuju, belum mendapatkan apa yang dia inginkan selama kehidupannya ini. Nah, dia di sini di Chariot, dia mau fokus dulu sama karirnya gitu ya. Di sini ada Six of Wands ya. Akhirnya memang dia sekarang ini sudah memiliki satu usaha baru ya, atau karirnya dia yang mulai dia bisa apa namanya, bisa terkabul gitu ya, bisa terrealisasi gitu. Dia ada perasaan bahagia di sana, dimana apa yang dia inginkan mungkin sudah dia dapatkan. Dan ini aku melihatnya sepertinya karena ada doa dari kamu juga sih ya, kan kamu di sini tulus banget orangnya ya. Aku melihat ada perjuangan kamu juga di sini, nggak cuman dia doang jalan sendiri gitu, enggak, tapi semua ada modal juga dari kamu, ada banyak dukungan materi ya, juga emosional dari kamu itu ada. Kamu selalu mensupport dia, jadi dia berhasil ya. Oh, ada The Tower, ya ampun. Oke ya. Aku perhatikan seperti ini. Mungkin nanti kamu mungkin
nanti atau apa sudah terjadi ya, kamu sama dia bertengkar hebat gitu, dan kamu mungkin mengetahui nanti ya hubungan dia dengan orang baru ini gitu, dan kamu akan bertengkar di sini ya. Tapi nanti dari sini ada banyak hal yang mengejutkan buat kamu. Artinya kamu akan berubah menjadi orang yang jauh tidak bisa ditaklukkan lagi ya, jauh lebih sangat apa ya namanya, pintar gitu dari sebelumnya, dan nanti kamu akan membalaskan semua apa ya namanya ya, kegagalan-kegagalan kamu bersama dengan hubungan dengan dia gitu ya. Mungkin saat itu kamu akan meninggalkan dia, oke ya, tapi nanti dia akan mengejar kamu lagi ya di sini. Ya setelah ketahuan itu gitu ya, nanti dia akan mengejar kamu lagi karena dia mulai merasakan kehilangan kamu itu bener-bener apa ya, bener-bener membuat dia tuh kayak merana, merasa sendiri gitu ya. Nanti dia kangen. Tapi ini percayalah ya, apapun yang terjadi mungkin itu adalah sebuah iklan intermezzo di setiap perjalanan kehidupan asmara ya. Kadang kita harus mempercayai, kadang juga tidak mempercayai karena ada bukti gitu ya. Tetapi di sini perasaannya dia muncul kembali, kangen kembali, sayang kembali sama kamu gitu ya. Karena kamu di sini akan pergi meninggalkan dia, dan saat itulah sepertinya kamu akan jauh, keadaannya akan lebih baik dari sebelumnya. Kamu akan menjadi lebih kuat, lebih tegar, lebih mungkin fisik lebih oke, lebih bagus. Kamu akan lebih banyak mengurus diri kamu sendiri, bahkan bisnis kamu, mungkin pekerjaan kamu akan lebih bagus ke depannya ya. Saat itu kayak dia minta bantu, apa ya, seperti minta untuk kembali gitu ya, karena perasaan dia semakin hari semakin meningkat dan kayak nyesel gitu, dia pengen terus, dan terus dia akan coba untuk merayu kamu. Tapi di sini ya, tawaran tersebut mungkin bisa jadi aku ada 50-50 ya. Kamu merasa masih ingin ngejalin hubungan, masih ingin mau memperbaiki, tapi sedikit sekali ya, gairahnya tidak terlalu tinggi, kayak tidak semangat atau tidak terlalu percaya sama dia. Tapi di sini kamu dan dia akan mencoba untuk komunikasi kembali, memperbaiki hubungan, tapi nggak tahu bagaimana ke depan. Iyalah kan, nanti lama-lama kamu kayak males gitu, udah nggak ada gairah, lama-lama kamu males, akhirnya nanti mungkin ya, aku lihat dari kartunya sendiri mungkin bisa jadi dia akan kamu perlakukan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan sama kamu sebelum ini ya, sebelum ketahuan. Jadi kamu akan memperlakukannya dia seperti itu. Dan di sini kamu bingung sih ya, antara sayang, benci, kesel, dendam gitu ya, jadi satu. Bingung mau gimana, tapi hubungannya masih bisa dijalanin kok. Ya, oke, akhirnya apa? Akhirnya kamu nggak mau sih. Energi apa ya, membara, kesalnya, jengkelnya kamu, mulai keluar judesnya kamu, galaknya kamu, perhitungannya kamu, dan pada akhirnya kamu tidak peduli lagi dengan dia ya. Benar-benar kamu akan benar-benar sangat susah sekali untuk bisa dirayu. Di sini kamu akan menjadi orang yang paling galak, mungkin galak ya. Jadi keluar aslinya ya, nggak mau lagi 1, 2, 3 kali lagi disakiti dia. Mungkin setelah ini kamu akan meninggalkan dia untuk selamanya. Bener kan? Iya, iya, iya. Oke, teman-teman semuanya. Hah, ini hanya sebuah pembacaan ya, jangan terlalu banyak afirmasi gitu, baik atau enggaknya. Karena lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain untuk kebaikan kita di hari depan ya, bukan kita harus takut ya, takut ngedengeri, tapi kita ambil sisi positifnya aja sih, apa yang terjadi kalau kita berhubung atau memiliki pacar atau suami yang jarak jauh atau istri yang jarak jauh ya. Seperti inilah banyak sekali godaannya gitu ya. Apalagi emosionalnya apa ya, kecemburuannya itu akan muncul, dan kecurigaan akan selalu muncul karena jauh ya kan. Apalagi ditambah udah males gitu teleponan, karena ya males gitu ya, karena nanti pasti ribut aja bawaannya. Akhirnya tidak terjadi komunikasi dua arah juga nggak ada gitu ya. Nggak pernah komunikasi, lost aja gitu ya. Tahu-tahu ketemu gitu, ngasih uang, kalau nggak pergi gitu ya, nggak tahu kapan kembali lagi, nggak mau nanya. Akhirnya apa? Di kamu ada perasaan cuek ke dia, tidak peduli lagi ke dia ya. Dia mau bagaimana, dia mau seperti apa, yang penting dia kembali bawa apa namanya, bawa uang untuk membiayai nafkahin anak-anak dan keluargamu gitu ya. Terus juga kamu nggak mungkin, dan kamu juga tidak mau lagi gitu ya berurusan dengan hati gitu. Jadi nggak mau terlalu deket juga, ya nggak mau juga terlalu sayang dengan pasanganmu ya. Akhirnya
hati kamu, cinta kamu lama-lama mati dan lenyap gitu, tidak ada perhatian kepada dia gitu ya. Di sini dia juga berusaha untuk bisa konsisten dengan, kembali lagi ke kamu, mencintai kamu lagi meskipun sudah, sangat malu ya karena ketahuan benar-benar kamu tahu dia menduakan kamu, mencoba niat untuk menduakan kamu, tetapi udah terlanjur ketahuan, dia malu, dia minta mungkin dia merayu kamu, tapi kamu sudah tidak mau lagi membahas hal tersebut, pada akhirnya hati kamu tuh kayak mati, males aja gitu ya untuk ngeladenin dia ya. Di sini percayalah teman-teman ya, apa yang dia lakukan ini, dia akan kembali lagi kepada diri dia gitu loh ya. Jadi dia akan diperlakukan yang sama oleh orang yang, dia kencani ini, atau mungkin yang sedang dekat sama dia ini akan memperlakukan persis sama, mungkin lebih sakit dari itu ya. Akan banyak kehilangan materi, akan banyak kehilangan waktu untuk istirahatnya dia akan lebih banyak seperti kayak mengemis ya, mengemis untuk bisa mendapatkan si orang baru tersebut, karena dia harus menaklukkan, karena energi dia itu gini, kalau dia nggak dapetin, dia bisa stres gitu, nggak bisa tidur, jadi dia pingin menaklukkan gitu, jadi dengan cara itulah dia kayak puas gitu ya. Ya ini emang bermasalah mentalnya. Ini yang aku lihat seperti itu. Jadi dia terus masuk dan mempengaruhi si orang baru itu untuk menjauhi circle-nya, menjauhi mungkin orang-orang yang dianggap tidak baik oleh pasangan kamu ini ya. Semoga ini ceritanya bisa jadi apa ya namanya ya, peringatan jika memang ini sedang kalian alami ya. Harus berbuat apa? Yang pertama mungkin, kalau sudah ketahuan, oke pasti kamu maafin sih, aku yakin ya. Tapi perasaan cinta itu mungkin susah banget buat kembali ya. Aku sih nggak bisa menyaranin apa-apa ya, karena memang sakit banget sih aku lihatnya. Tapi di sana dia menyesal gitu ya. Biarkan dia membalas penyesalannya dengan banyak memberikan sesuatu kepada kamu, kamu terima, tapi untuk kesembuhan hati kamu, kamu yang punya, aku nggak tahu sampai kapan kamu bisa sembuh dan menerima semuanya ya. Tapi apapun yang dia kasih ambil, jangan diteriak-teriakin, jangan dimaki-maki, kamu diem aja udah. Nanti kalau sedang bertengkar atau punya masalah, memang jurusnya cuma satu, diemin aja terus gitu ya. Silent treatment ya, oke. Itu mungkin cara yang paling jitu ya, udah nggak usah banyak ngomong gitu, karena memang capek juga kalau ngomong sama orang NVD gini. Dia selalu ingin menang gitu kan, menang dan menang dan menang. Kamu pasti akan dibuat untuk takluk, tapi dia tidak 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 berani sama kamu gitu loh. Ternyata kamu memegang, segitu kencengnya kekuatan dia, dia kalah sama kamu, tapi dia di sini sedang berusaha menaklukkan orang baru itu ya, sehingga dia ingin merasa puas gitu. Justru dia sedang dijatuhkan, sedang dilimbungkan oleh kamu supaya dia kembali kepada kamu, tapi dengan sikapmu yang cuek, dia sepertinya akan berbalik arah kepada kamu ya, kamu yang menang gitu ya. Dia menanggung karmanya. Karma itu akan terus terus berjalan sampai dia bisa mengurangi kesalahannya, atau benar-benar menyesal dan benar-benar dia tidak akan melakukan tindakan itu lagi. Karena apa? Karena dalam hatinya aku melihat juga masih sayang dan cinta banget sama kamu, dan kamu tidak pernah ada duanya gitu ya. Apapun yang kamu sekarang miliki tidak pernah ada di orang lain, dan itu yang membuat dia sayang sama kamu. Kamu kuat, kamu baik hati, kamu penolong, kamu pemaaf ya. Kamu apa yang namanya, perhatiannya tulus, dia merasakan hal semua itu, dan kamu juga tidak pelit, sehingga dia kembali lagi kepada kamu, dia sayang kepada kamu, tapi kamu mungkin tidak bisa kembali seperti semula karena udah ngerasa kesel. Mungkin kamu seneng dia kembali ya gitu, tapi tidak dengan hati kamu yang sudah mulai dingin terhadap dia. Seperti itu dia ceritanya hari ini. Ada Four of Cups ya, jadi tidak terlalu kamu gubris. Tapi nanti kedepannya bagaimana, aku melihatnya dia akan selalu bersama dengan kamu ya. Dia takluk dan takut sama kamu, dan kamu pemenangnya. Oke semua teman-teman yang ada di manapun, terima kasih banyak atas waktunya. Tetap jaga kesehatan, terutama hatimu ya. Jangan mudah menyerah kalau ada mendapatkan banyak guncangan seperti ini ya. Cara jitunya adalah memang harus terlihat kuat dan tidak menangis gitu, tapi kamu jadilah orang yang
ditakuti oleh dia. Bagaimana caranya? Kamu cari tahu kelemahan dia apa ya. Di situ kamu akan bisa menguasai dia. Oke, semuanya terima kasih banyak. Jangan lupa ya, jangan sembarangan berkata-kata kepada siapapun ya. Orang lain punya hubungan apa, orang lain bagaimana, jangan sampai diberikan ucapan-ucapan jelek karena bisa kembalinya ke kita gitu ya. Ini ada inisial S, R, ada I, ada B, F, D, M, K. Dan ada huruf A. Oke, di sini ada zodiak Virgo, Aries, Aquarius, Sagittarius, Pisces, Gemini, Cancer, Leo, Aries, oke, Scorpio. Lalu ada tutupan, ada Pisces, ada Aries, Leo lagi, dan Aries dan Scorpio. Wow, dari kemarin zodiaknya itu terus ya. Oke teman-teman semuanya ya. Ngeri banget ya. Ternyata kebanyakan di mana? Aries, Pisces, Gemini, Scorpio. Aduh, benar-benar deh. Kalian kuat-kuat ya. Taklukkan, cari kelemahannya. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa lagi. Dadah.